Halo sahabat fisika, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kabar kita luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas percobaan fisika kuantum. Penasaran dengan percobaan apa? Langsung saja kita sign in dan let's start! Pada kali ini akan dibahas percobaan efek fotolistrik yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Dormauli Simanjuntak dengan NIM 2103113903, Sani Dermawan dengan NIM 2103111459, Cynthia Selviana Sinaga dengan NIM 2103134493. Sebelum kita mengetahui apa itu efek fotolistrik, kita mengetahui dulu tentang sejarah efek fotolistrik. Einstein merupakan orang pertama yang menghargai penemuan kuanta dari Max Planck. Pada tahun 1905, Einstein menulis sebuah makalah di mana ia menerapkan teori Planck untuk memecahkan fenomena efek fotolistrik yang membingungkan ilmuwan pada masa itu. Pada tahun 1887, hasil eksperimen Hendrik Hertz menunjukkan bahwa jika permukaan logam disinari dengan frekuensi yang cukup, maka permukaan logam tersebut akan memancarkan elektron. Berdasarkan teori klasik, maka diprediksi bahwa gelombang cahaya akan terus-menerus mentransfer energi ke elektron hingga mencapai jumlah energi tertentu untuk melontarkan elektron tersebut. Masalah efek fotolistrik ini dipecahkan oleh Einstein didasari oleh teori kuantum Planck. Einstein mendalilkan bahwa seberkas cahaya yang dikenal sebagai gelombang sebenarnya merupakan aliran dari kumpulan paket energi diskrit dalam bentuk partikel cahaya. Partikel cahaya atau paket energi diskrit ini kemudian diberi nama foton oleh fisikawan Berkeley, Gilbert Lewis pada tahun 1926. Menurut Einstein, jika berkas cahaya memiliki frekuensi tertentu, maka setiap partikel foton memiliki energi yang sama dengan frekuensi cahaya tersebut dikalikan dengan konstanta Planck. Pada saat berkas cahaya tersebut menyentuh permukaan materi logam, foton akan menembus materi dan menyerahkan seluruh energinya untuk elektron. Sebagiannya dipakai untuk melontarkan atau melepaskan elektron dari permukaan logam, sedangkan sisanya menjadi energi gerak atau energi kinetik elektron. Fungsi kerja merupakan energi ambang untuk melontarkan elektron dari permukaan logam. Besarnya fungsi kerja atau energi ambang ini sama dengan frekuensi ambang yang dimiliki logam, dikalikan dengan konstanta Planck. Sederhananya, energi kinetik gerak atau fotoelektron sama dengan energi foton dikurangi energi ambang logam. Model efek fotolistrik Einstein baru diterima ketika berhasil diverifikasi secara eksperimental lewat pengukuran yang sangat akurat oleh fisikawan Amerika Robert Millikan pada tahun 1916. Atas keberhasilannya menjelaskan efek fotolistrik, Einstein akhirnya dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya efek fotolistrik merupakan gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Sebuah logam ketika diberi cahaya akan melepaskan elektron, yang akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Jika cahaya adalah gelombang seperti yang telah diprediksi oleh fisika klasik, maka seharusnya semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan, maka semakin besar arus yang terdeteksi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, elektron tidak muncul juga dari plat logam. Tetapi ketika diberi cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensi lebih tinggi, ke arah warna ungu dari spektrum cahaya dari sebelumnya, tiba-tiba elektron lepas dari plat logam sehingga terdeteksi arus listrik. Padahal intensitasnya yang diberikan lebih kecil daripada intensitas sebelumnya. Ini berarti energi yang dibutuhkan oleh plat logam untuk melepaskan elektronnya tergantung pada panjang gelombang. Proses terjadinya efek fotolistrik yang pertama, cahaya jatuh pada permukaan logam. Ketika cahaya jatuh pada permukaan logam, energi cahaya tersebut ditransfer ke elektron dalam logam. Cahaya ini terdiri dari partikel-partikel diskrit yang disebut foton. Yang kedua, absorpsi energi oleh elektron.
Jika energi foton yang cukup besar, foton akan memberikan energi yang cukup untuk mengatasi gaya tarik elektrostatis yang mengikat elektron dengan logam. Elektron ini dapat menyerap energi dari foton dan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi dalam logam. Jika energi foton tidak cukup, elektron tidak akan dapat meloncat dan efek fotolistrik tidak akan terjadi. Yang ketiga, pelepasan elektron. Jika elektron yang menyerap energi dari foton memiliki energi kinetik yang cukup besar untuk mengatasi gaya tarik elektrostatik logam, maka elektron akan dilepaskan dari permukaan logam. Elektron ini menjadi bebas dan dapat bergerak secara bebas dalam logam. Yang keempat, terbentuknya arus listrik. Setelah dilepaskan, elektron dapat bergerak bebas dalam logam dan dapat menyebabkan aliran arus listrik jika ada rangkaian yang terhubung dengan logam tersebut. Arus listrik ini dapat diukur dan digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan logam. Dan penting untuk dicatat bahwa efek fotolistrik terjadi secara instan tanpa adanya jeda waktu pengisian energi. Ini berarti bahwa ketika foton menyerang permukaan logam dan energi foton cukup, elektron akan dilepaskan segera dan tidak ada penundaan dalam pelepasannya. Hubungan arus dan tegangan. Hubungan arus fotolistrik dengan perbedaan potensial yang terbaca dari hasil eksperimen plat E dan plat C untuk dua jenis intensitas cahaya ditunjukkan pada grafik di bawah. Saat nilai voltase tinggi, besar arus menunjukkan nilai yang maksimal, dan besar arus tersebut tidak dapat bertambah naik. Besarnya arus maksimum dapat bertambah jika intensitas cahaya ditingkatkan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi intensitas cahaya yang ditembakkan, maka semakin banyak elektron yang keluar dari plat logam. Ketika besar beda potensial makin mengecil dan bahkan nilainya sampai minus, ternyata tidak ada arus yang mengalir yang menandakan tidak ada fotoelektron yang mengalir dari plat E ke plat C. Potensial atau V0 disebut sebagai potensial henti. Dari hasil eksperimen yang dilakukan, ternyata nilai beda potensial tidak bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan. Akan tetapi, karena banyaknya muatan fotoelektron yang keluar dari plat. Dari eksperimen efek fotolistrik yang dilakukan, ternyata teori klasik yang menyatakan cahaya sebagai gelombang gagal menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya yang terjadi pada efek fotolistrik. Oleh karena itu, teori kuantum Einstein ini dipakai untuk menjelaskan sifat penting cahaya pada fenomena ini. Teori kuantum mengenai efek fotolistrik. Pada model Einstein mengenai efek fotolistrik, sebuah foton dengan intensitas cahaya memberikan sebuah energi Hf pada sebuah elektron yang terdapat pada plat logam. Akan tetapi, penyerapan energi oleh elektron tidak terjadi secara terus-menerus, di mana energi dipindahkan ke elektron dengan paket tertentu. Berbeda seperti yang dijabarkan pada teori gelombang. Pemindahan energi tersebut terjadi dengan konfigurasi satu foton untuk satu elektron. Elektron keluar dari permukaan plat logam dan tidak bertabrakan dengan atom lainnya sebelum mengeluarkan energi kinetik maksimum. Fungsi kerja menggambarkan energi minimum yang diperlukan agar elektron dapat terus menempel pada logam. Dengan menggunakan foton sebagai model cahaya, efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan benar daripada yang diprediksi oleh konsep-konsep klasik, yaitu pertama, besar energi kinetik yang dikeluarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya yang digandakan, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga berlipat ganda. Namun besar energi kinetik maksimum pada setiap fotoelektron nilainya tidak berubah. 2. Elektron terlepas dari logam dalam waktu yang singkat. Selang waktu antara cahaya yang datang dan fotoelektron yang keluar tergantung pada besarnya paket energi yang dibawa oleh foton. Jika intensitas cahaya yang diterima rendah, hanya sedikit foton yang datang per unit waktu. Ketiga, keluarnya elektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Jika energi yang dibawa oleh foton besarnya tidak lebih dari fungsi kerja, maka elektron tidak dapat dikeluarkan dari permukaan logam. 4. Besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron bergantung pada frekuensi cahaya. Sebuah foton dengan frekuensi yang lebih besar membawa energi yang lebih besar dan akan mengeluarkan fotoelektron dengan energi kinetik yang lebih besar dibandingkan dengan foton berfrekuensi rendah. 5.
Model Einstein mampu memprediksi hubungan antara energi kinetik maksimum elektron dan frekuensi cahaya. Hasil eksperimen yang membuktikan teori Einstein tersebut dapat dilihat pada grafik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, elektron dapat keluar dan timbul energi kinetik jika frekuensi cahaya yang diantarkan oleh paket yang dibawa oleh foton lebih besar dari frekuensi ambang. Rumus frekuensi ambang yaitu V0 sama dengan P per H, atau dengan H adalah konstanta Planck dan P adalah fungsi kerja. Untuk energi kinetik sama dengan E kali V0 dengan E muatan elektron dan V0 adalah potensial henti. Rumus panjang gelombang. Lambda 0 sama dengan C per V0 sama dengan H kali C per C. Dengan lambda 0 adalah panjang gelombang dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk energi kinetik teori kuantum yaitu energi kinetik sama dengan HF dikurang C, atau energi kinetik sama dengan H kali F dikurang H kali F0 sama dengan H dikali F dikurang V0. Berikut merupakan aplikasi dari efek fotolistrik. Yang pertama, keping film. Ternyata, pengaplikasian efek fotolistrik pertama ada di dunia hiburan. Dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik pada pinggiran keping film menggunakan peralatan elektronik yang ada. Ketika film diputar, maka sinyal tersebut akan dibaca menggunakan proses fotolistrik dan sinyal listriknya kemudian diperkuat memakai amplifier tabung, sehingga film bisa menghasilkan suara. Yang kedua, foto multiplier tube. Di kalangan akademis, aplikasi yang paling populer dari fotolistrik adalah tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Ketika tabung ini dipakai, maka hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik bisa diamati. Tabung tersebut mempunyai efisiensi yang sangat tinggi dan mampu mendeteksi foton tunggal. Yang ketiga, ada fotodioda. Sementara itu, aplikasi dari efek internal lebih dikenal oleh masyarakat luar, misalnya fototransistor atau fotodioda yang berguna sebagai sensor cahaya dengan kecepatan tinggi. Dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik, masih bisa dibaca menggunakan fotodioda. Yang keempat, ada sel surya. Salah satu pemanfaatan yang sudah dikenal adalah penggunaan sel surya yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sebuah semikonduktor yang diberi sinar dari cahaya tampak akan memisahkan hole dengan elektron. Kelebihan elektron yang berada pada satu sisi disertai dengan kelebihan hole pada sisi lainnya akan menimbulkan beda potensial yang apabila dialirkan ke arah beban akan menghasilkan arus listrik. Yang kelima, kamera CCD. Kamera pada ponsel juga sudah dilengkapi dengan kamera CCD atau Charge Coupled Device. Contohnya, kamera pada smartphone, kamera dengan resolusi mencapai 12 megapiksel serta memindai kode batang atau barcode yang banyak digunakan di tempat belanja. Hal tersebut merupakan aplikasi dari efek internal yang bisa mengubah citra yang diinginkan menjadi sebuah data elektronik yang dapat diproses menggunakan komputer. Baiklah, sekian mengenai pemaparan kami tentang efek fotolistrik. Baiklah, selanjutnya adalah simulasi eksperimen efek fotolistrik menggunakan simulasi PET. Dalam simulasi PET ini, kita dapat memilih logam yang ingin kita lepaskan ikatan elektronnya. Di sini terdapat logam sodium, zinc, copper, platinum, dan kalsium. Selain itu, kita juga dapat mengatur intensitas cahaya sebesar apa supaya dapat menunjukkan bahwa jumlah foton yang dipancarkan. Kita juga dapat mengatur panjang gelombang dari cahaya tampak berikut. Selanjutnya, kita juga dapat mengatur tegangannya sehingga dapat menghasilkan arus. Baik ya, selanjutnya kita akan mencoba simulasi PET ini. Yang pertama kita lakukan dengan panjang gelombang sebesar 419 nanometer dan tegangan sebesar 5 volt
dan intensitas sebesar 50%. Di sini terlihat bahwa foton yang memancar mengenai logam dan elektron yang terikat pada logam ini akan terpental keluar menuju kutub negatif. Di sini dapat kita lihat kalau cahayanya ini bisa bersifat sebagai foton. Seperti ini. Dan jika kita ubah intensitasnya menjadi sebesar 100, maka elektron yang terpental itu semakin banyak. Dan jika kita ubah tegangannya sebesar 8 volt dengan intensitas 100, maka elektron yang terpental itu semakin cepat dan jumlahnya semakin banyak. Dan selanjutnya kita amati elektron pada panjang gelombang 508. Foton yang keluar itu berwarna hijau. Di sini kita lihat bahwa pada tegangan 5 volt dengan intensitas cahaya sebesar 50%, terlihat bahwa elektron masih terpental pada panjang gelombang sebesar ini. Jika kita ubah tegangannya sebesar elektron terpental, tapi jaraknya dari elektron satu ke elektron yang terpental lainnya sangat jauh dan melambat. Jika kita ubah tegangannya sebesar 8 volt dan intensitas sebesar 100, maka yang berubah di sini hanya jumlah elektron yang kian membanyak. Jarak antara elektron yang terpental satu dengan elektron yang terpental lainnya itu masih terdapat jarak yang sangat jauh. Selanjutnya pada panjang gelombang sebesar 621 nm dengan tegangan sebesar 5 volt dan intensitasnya sebesar 50%, kita melihat bahwa tidak ada elektron yang terpental dari logam ini. Jika kita ubah tegangannya menjadi 8 volt dan intensitasnya kita perbesar menjadi 100%, di sini juga tidak terlihat elektron yang terpental. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika plat logam disinari cahaya dengan panjang gelombang yang relatif panjang, efek fotolistrik tidak terjadi meskipun intensitas cahayanya diperbesar. Dan menurut gelombang klasik, pernyataan ini bertolak belakang. Semakin besar intensitas cahaya, semakin besar energi kinetiknya. Teori gelombang juga menyatakan bahwa seharusnya frekuensi cahaya tidak mempengaruhi energi kinetik maksimum elektron. Hanya intensitas cahaya yang mempengaruhinya. Namun kenyataannya, justru semakin besar frekuensi cahaya, semakin besar juga energi kinetiknya. Kenyataan lain juga tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang adalah tidak ada selang waktu antara penyinaran logam dan lepasnya elektron dari logam. Laju pancaran elektron diukur sebagai arus listrik pada rangkaian luar dengan menggunakan suatu potensial pelambat. Sehingga elektron tidak mempunyai energi yang cukup untuk memanjati bukit potensial yang terpasang. Secara eksperimen, tegangan pelambat terus diperbesar hingga pembacaan arus pada ammeter menurun ke 0. Tegangan yang bersangkutan ini disebut potensial henti. Karena elektron yang berenergi tinggi tidak dapat melewati potensial henti ini,
maka pengukuran potensial henti merupakan suatu cara untuk menentukan energi kinetik maksimum. Dari eksperimen ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, intensitas cahaya berpengaruh pada banyaknya elektron yang keluar dari logam dan tidak berpengaruh pada energi kinetik elektron. Semakin besar intensitas elektromagnetik, semakin besar elektron yang keluar dari logam atau semakin banyak. Yang kedua, frekuensi cahaya berpengaruh pada energi kinetik elektron yang keluar dari logam dan tidak berpengaruh pada banyaknya elektron yang keluar dari logam. Semakin besar frekuensi cahaya, semakin besar energi kinetik elektron keluar dari logam. Ketika elektron meradiasikan cahaya energi, elektron tersebut berkurang sebesar Hf, 2Hf, 3Hf, dan seterusnya. Cahaya yang dipancarkan elektron haruslah tersusun atas paket-paket energi yang terkuantisasi yang disebut sebagai foton dan memiliki energi sebesar E sama dengan NHF. Sekian simulasi mengenai eksperimen efek fotolistrik menggunakan aplikasi PhET.